warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazwa Girana Fesawiyandari dengan NIM 2311911220006. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan GCS, kemudian pemeriksaan refleks patologis, pemeriksaan meningel, nyeri punggung bawah, dan juga pemeriksaan fungsi cerebellum. Yang pertama adalah pemeriksaan status kesadaran yang dapat dinilai dengan menggunakan penilaian GCS atau Glasgow Coma Scale. Nah, untuk GCS ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu untuk eyes atau mata, yang kedua adalah V, verbal, yang ketiga itu adalah motorik. Nah, yang pertama terlebih dahulu untuk mata, itu skornya 4. Ada 4 mendapatkan skor tertinggi atau skor 4 itu apabila matanya membuka secara spontan tanpa perlu dirangsang. Kemudian skornya 3 apabila dia membuka mata terhadap panggilan suara, respon dari rangsangan suara. Yang apabila dia membuka terhadap rangsangan nyeri itu skornya 2. Nah, skor 1 apabila dia tidak bereaksi sama sekali. Kemudian untuk penilaian verbalnya itu ada 5 adalah skor tertinggi. 5 ini apabila dia dapat menjawab dengan baik saat ditanya. Misalnya ketika ditanya identitasnya siapa, kemudian sedang berada di mana, dia bisa menjawab dengan baik. Itu skornya 5. Kemudian apabila dia dapat menjawab tapi susunan kalimatnya tidak jelas atau tidak nyambung dengan pertanyaan, itu maka skornya adalah 4. Nah, kemudian untuk apabila dia dapat menjawab tetapi dia tidak sesuai konteks atau dia berteriak hanya berupa kalimat, bukan hanya berupa kata, bukan berupa susunan kalimat, maka skornya itu adalah 3. Contohnya seperti dia mengaduh atau berteriak, itu skornya 3. Kemudian apabila dia hanya dapat merintih, maka skornya itu 2, dan skor 1 apabila dia tidak menjawab sama sekali. Kemudian untuk motorik itu ada 6 skor. Dia mendapatkan nilai 6 apabila dia melakukan gerakan sesuai dengan yang kita perintahkan. Misalnya diminta mengangkat tangan seperti ini, angkat tangan kanan atau kiri. Dia bisa mengikuti perintahnya. Kemudian mendapatkan skor 5 apabila dia melakukan gerak pada anggota gerak yang dirangsang atau lokalisasi. Kemudian melakukan gerakan menghindar atau withdrawal itu mendapatkan skor 4. Kemudian di sini ada dia melakukan fleksi abnormal atau decorticated rigidity, itu skornya adalah 3. Selanjutnya yang lebih rendah lagi itu adalah dia melakukan gerakan ekstensi apabila kita berusaha apabila kita sentuh atau bagaimana dia melakukan gerakan ekstensi abnormal. Nah, itu skornya 2 atau decerebrated rigidity. Kemudian dia mendapatkan skor 1 atau skor yang terendah itu apabila tidak bergerak sama sekali meskipun sudah dirangsang. Untuk status kesadarannya dari GCS, mulai dari eyes terlebih dahulu, mata membuka secara spontan, skornya 4. Kemudian untuk verbal, Bapak namanya siapa? Dio. Baik, untuk verbal skornya 5, dapat menjawab dengan baik. Kemudian untuk motorik, Bapak bisa angkat tangannya. Baik, untuk motorik juga untuk skornya 6. Jadi untuk GCS-nya skornya 4, 5, 6. Nah, selanjutnya kita ke pemeriksaan refleks patologis. Refleks patologis ini ada refleks Hofmann-Tromner dan juga refleks Babinski. Nah, untuk refleks Hofmann-Tromner ini kita lakukan pemeriksaan pada jari penderita. Nah, nanti untuk yang pemeriksaan Hofmann itu kita petik aja kuku jari tengahnya seperti ini. Nah, kalau untuk yang Tromner kita lakukan di jari telunjuk di bagian dalam. Ini positif apabila ada gerakan fleksi pada jempol, telunjuk, atau di jari yang lain. Nah, misalnya dia hanya terjadi pada satu tangan, itu maka dia positif
patologis. Kemudian untuk refleks Babinski, kita menggunakan bagian ujung ini. Kemudian kita lakukan pemeriksaan Babinski pada kaki penderita seperti ini, dari tumit naik ke atas. Nah, ini positif apabila ada respon dorsifleksi dari ibu jari berupa pemekaran dan juga pemekaran dari jari. Selanjutnya adalah pemeriksaan Hoffmann-Tromner. Bapak bisa satu. Untuk yang Hoffmann terlebih dahulu. Belumnya lagi. Hoffmann-Tromner, kemudian yang Tromnernya. Keduanya negatif. Selanjutnya adalah pemeriksaan untuk Babinski dari tumit kemudian naik ke atas. Apabila dia positif, maka jari-jari kakinya akan mekar. Itu menandakan adanya lesi di traktus piramidalis. Tapi pada pasien ini untuk tes Babinskinya negatif. Selanjutnya adalah refleks meningeal. Untuk tes refleks meningeal ini ada tes refleks Burdinsky 1 dan 2 dan juga Kernig sign. Nah, untuk refleks Burdinsky yang 1 itu merupakan tes kaku kuduk. Nah, caranya adalah kita buat pasiennya berbaring terlentang, kemudian kita pegang di area tengkuknya sini, kemudian dimajukan. Apabila positif, dia akan ada semacam tahanan sehingga pada pasien akan terasa nyeri. Kemudian dia ada diikuti dengan fleksi involuntar, ada sendi pinggul dan juga lutut. Selanjutnya untuk pemeriksaan Brudzinski 1, pasien diletakkan berbaring terlentang, kemudian bisa diangkat begini. Untuk Brudzinski apabila dia positif akan ada kaku kuduk di bagian tepuk, dan juga untuk kakinya dia akan terangkat. Selanjutnya adalah tes Brudzinski 2. Ini masih pasiennya kita posisikan terlentang. Salah satu kaki diangkat, kita ekstensikan terlebih dahulu, kemudian kita tekuk secara pasif. Nah, untuk tanda positifnya, apabila tungkai kontralateral itu secara involuntar ikut fleksi di sendi, lutut, dan juga panggul. Bisa kita lanjutkan ke pemeriksaan Kernig. Nah, untuk Kernig ini, kita fleksikan pada sendi panggulnya, kemudian sendi lutut, pahanya tegak lurus dengan tubuh, kemudian kita ekstensikan lutut pasien. Nah, kalau positif, dia akan ada tahanan dan nyeri di otot bicep femoris. Dan juga, tungkai kontralateral ada fleksi di lutut dan panggul secara reflektoris. Selanjutnya, untuk pemeriksaan Brudzinski 2 dan juga Kernig sign. Untuk pemeriksaan Brudzinski 2 itu diangkat, kemudian dilihat untuk bagian kaki kontralateralnya apakah ada fleksi juga, apakah diikut fleksi atau tidak. Dia untuk yang Kernig dari awal, untuk yang Kernig ditekuk, kemudian angkat, kemudian diekstensikan. Selanjutnya adalah pemeriksaan nyeri punggung bawah, yaitu untuk menilai nyeri yang berasal dari nervus ischiadicus. Yang pertama itu adalah Lasik sign. Ini kita lakukan dengan mengangkat tungkai pasien perlahan tanpa fleksi. Nah, kalau misalnya positif pada sudut kurang dari 60 derajat itu dia akan ada terasa nyeri menjalar dari bokong hingga ke ujung kaki. Kita lanjutkan dengan tes Bragard-Sicard. Nah, untuk yang Bragard itu kita dorsofleksikan bagian telapak kaki. Sementara yang Sicard itu kita dorsofleksikan ibu jari kaki. Sama, nyerinya juga akan terasa dari bokong hingga ke ujung kaki. Selanjutnya adalah pemeriksaan untuk nyeri punggung bawah, yaitu pemeriksaan Lasik. Lasik ini kita coba angkat sebesar 60 derajat. Apakah ada nyeri, Pak? Tidak ada. Nah, setelah pemeriksaan Lasik, lanjutkan untuk yang Bragard dan Sicard. Bapak bisa ditekuk belakang. Apakah ada nyeri, Pak? Di bagian punggung bawahnya?
Kemudian yang di jempolnya saya, apakah ada nyeri? Enggak. Beragam singkat juga negatif. Selanjutnya adalah tes fungsi cerebellum. Nah, tes fungsi cerebellum ini bertujuan untuk menilai apakah ada gangguan pada bagian cerebellumnya. Yang pertama itu ada manuver sentuhan jari tangan. Kita minta pasien untuk melakukan gerakan seperti ini berulang-ulang. Kemudian diamati apakah ada penurunan dari tingkat kecepatannya. Kemudian manuver tepukan tangan paha. Nah, ini kita minta pasien untuk menepuk punggung tangan dengan paha. Kemudian telapak tangannya kita supinasi pronasi secara bergantian. Kita akan menilai tingkat kecepatannya juga. Selanjutnya adalah manuver jari tangan ke hidung. Nah, untuk pemeriksaan ini, kita minta pasiennya menyentuh hidungnya sendiri dengan telunjuk. Kemudian, jari kita sebagai pemeriksa, kita arahkan pasiennya untuk menyentuh jari kita. Nah, apabila positif, maka pasien ini tidak bisa menentukan arah dari jari kita atau melenceng gitu. Kemudian, Romberg test itu pasien berdiri. Awalnya kita buat pasien berdiri terlebih dahulu dengan mata yang terbuka, kemudian minta pasien untuk menutup matanya dan amati selama kurang lebih 30 detik. Tes ini positif apabila pasien hilang keseimbangan dan mulai mengayun. Kemudian ada tes gaya berjalan. Nah, untuk tes gaya berjalan ini kita amati terlebih dahulu apakah gaya berjalan dari pasien ini normal, diseret, langkahnya panjang-panjang atau pendek-pendek, atau apakah tubuhnya sempoyongan ketika berjalan. Kemudian kita lakukan tes tandem walking, yaitu tes yang dilakukan dengan berjalan ketika berjalan dengan jari tumit gitu. Selanjutnya adalah pemeriksaan untuk refleks cerebellum. Bapak bisa seperti ini untuk kedua tangannya. Baik. Selanjutnya pemeriksaan supinasi pronasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan tepukan tangan dengan paha. Baik, selanjutnya Bapak bisa sentuhkan jari Bapak ke hidung. Kemudian coba sentuh ini. Selanjutnya dalam pemeriksaan Bapak bisa buka matanya, kemudian tutup. Kemudian amati selama kurang lebih 30 detik. Kalau misalnya dia oleng, berarti untuk fungsi cerebellumnya terganggu. Selanjutnya untuk tandem walking bisa lihat contohnya dulu ya. Untuk tandem walking itu berjalan dari jari-jari ke tubuh. Bisa contohkan Pak? Bisa. Mungkin sekian itu saja video dari saya, semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.